Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang 2 poin, yaitu Pancasila dan problem epistemologi, Pancasila sebagai sistem nilai dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Yang kedua yaitu permasalahan pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, Pancasila dan problem epistemologi. Hubungan antara epistemologi dan Pancasila sekurang-kurangnya ada 2 macam, yaitu Pancasila berkedudukan sebagai objek epistemologi. Kedua, Pancasila yang menjadi faktor dan pemberi terhadap spesifikasi epistemologi, seperti pada orang yang dapat berbicara tentang epistemologi, Aristoteles, Scholastic, Kanting, Hegelian, Marxis, dan lain sebagainya. Ada beberapa problem epistemologi yang berkenaan dengan Pancasila, diantaranya adalah masalah proses, masalah sumber, masalah tafsir, masalah pelaksanaan, masalah perubahan, dan masalah komparasi. Kedua, Pancasila sebagai sistem nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan, worth, atau kebaikan, goodness. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai tersebut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu nilai vital, nilai kerohanian, dan nilai material. Nilai itu sendiri dapat dipergunakan sebagai pedoman apabila bersifat abstrak dan dapat dijabarkan lagi ke dalam hukum, peraturan, tata tertib. Ketiga, apabila perbuatan manusia tidak sesuai dengan hukum, maka dapat dikenakan sanksi. Pancasila dalam konteks hidup bernegara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan nilai dasar, nilai instrumental dijabarkan ke dalam nilai praksis berupa undang-undang. Sistem nilai dalam Pancasila. Makna sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan adanya kausa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ateisme dilarang di Indonesia, menjamin kehidupan beragama dan toleransi. Arti makna sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, mewujudkan keadilan dan peradaban yang kuat. Makna sila persatuan Indonesia, nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Arti makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya demokrasi, pemerintah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Permusyawaratan mengusahakan putusan bersama. Arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 1. Pancasila sebagai paradigma nilai pembangunan bidang ekonomi. Kedua, Pancasila sebagai paradigma nilai pembangunan bidang politik. 3. Pancasila sebagai paradigma nilai pembangunan hukum. Keempat, Pancasila sebagai paradigma nilai pembangunan sosial budaya. Kedua, permasalahan pengembangan ilmu di Indonesia. Ilmu pengetahuan atau sains adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki atau menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan di dalam lingkungan. Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Ideologi Pancasila yang kita anut ini bisa mengatasi permasalahan iptek yang ada di Indonesia. Sila pertama yaitu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta pertimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama ini, iptek juga memikirkan tentang siapa yang menciptakan ini semua. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab,
memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan iptek harus secara beradab dan bernormal. Oleh karena itu, harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Ketiga, Sila Persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumber iptek. Oleh karena itu, iptek harus dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari perkembangan iptek secara demokratis. Hal ini berarti bahwa setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dan kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.